Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Muhammad Rizal, kita masih akan membahas seputar ekonomi Islam atau muamalah. Sobat, pasti sudah pernah lihat atau dengar hal mengenai Aksa Mandiri, Sinarmas Insurance, Prudential, Bumi Putra, bahkan yang paling familiar adalah BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Semua itu adalah perusahaan yang bergerak pada bidang pelayanan jaminan kesehatan atau kesejahteraan bagi para nasabahnya, atau yang kita kenal dengan istilah asuransi. Lalu apa sih sebenarnya asuransi itu? Bagaimana manfaatnya? Dan apakah di dalam agama kita mengatur tentang asuransi? Oke, sebelum saya lanjut, saya ucapkan terima kasih buat sobat yang sudah klik tombol subscribe di bawah video ini. Dan silakan disimak penjelasannya dari awal biar tidak salah paham. Dari laman ojk.go.id menerangkan bahwa asuransi adalah perjanjian antara perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Yang kedua, memberikan pembayaran yang didasarkan meninggal atau hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Istilah lain asuransi syariah adalah takaful. Secara istilah adalah saling memikul resiko di antara sesama orang sehingga satu dengan yang lain menjadi penanggung atas resiko yang lainnya. Ringkasnya, dengan memiliki polis asuransi, sobat dapat merencanakan masa depan dengan lebih aman. Perusahaan asuransi akan melindungi sobat dari resiko yang dapat menghambat rencana tersebut. Misalnya nih, sobat mengasuransikan rumah tinggal kepada perusahaan asuransi dengan besaran biaya tertentu. Hal ini sobat lakukan dengan harapan jika suatu saat terjadi hal yang tak terduga yang menyebabkan kerusakan rumah tempat tinggal, maka perusahaan asuransi akan memberikan kompensasi untuk penggantian atau perbaikannya. Contoh lain, sobat mengasuransikan jiwa dan kesehatan kepada sebuah perusahaan asuransi yang tujuannya jika suatu saat sobat mengalami masalah kesehatan serius atau bahkan meninggal dunia, maka perusahaan asuransi akan memberikan pertanggungan berupa biaya berobat ataupun dana duka kepada ahli waris sobat. Sobat, kalau dilihat dari tujuan berdirinya, perusahaan asuransi ini memang terkesan membantu dan menguntungkan ya. Tapi apakah sistem ekonomi ini diperbolehkan di dalam Islam? Oke, kita masih mengutip dalil dari Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Quran Surah Al-Maidah ayat 2. Kemudian dari hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya, dari Nu'man ibn Bashir Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang mukmin dalam kasih sayang, mereka seperti satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuh itu merasa sakit, maka seluruh anggota tubuh itu akan ikut merasakannya. Hadis riwayat Muslim. Dari dalil tersebut, kita bisa tahu bahwa setiap kegiatan ekonomi itu adalah halal, asalkan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yang bebas dari riba, gharar, dan maisir. Tentu kita harus hati-hati dalam memilih perusahaan asuransi. Pastikan sebagai muslim, kita hanya memilih asuransi yang berbasis syariah, di mana sistemnya jelas jauh dari unsur haram tersebut. Sobat, 3 prinsip dasar dalam asuransi syariah adalah: yang pertama, saling bertanggung jawab. Peserta asuransi setuju untuk saling bertanggung jawab dengan niat baik sebagai bagian dari ibadah. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Setiap orang dari kamu adalah pemikul tanggung jawab, dan setiap kamu bertanggung jawab terhadap orang-orang di bawah tanggung jawab kamu. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, saling bekerja sama dan membantu.
Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar dalam kehidupan bermasyarakat ditegakkan dengan nilai tolong-menolong atau ta'awun dalam kebajikan dan takwa. Hal ini ditegaskan dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 2 yang sudah saya bacakan tadi. Yang ketiga, saling melindungi. Peserta asuransi setuju untuk saling melindungi antara satu sama lain dari segala kesusahan, bencana, dan sebagainya. Keselamatan atau keamanan adalah keperluan asasi dalam kehidupan manusia. Hadis Nabi Muhammad SAW dari Ibnu Syurai, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak beriman. Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak beriman. Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak beriman." Ditanya, "Siapa ya Rasulullah?" "Barang siapa yang tidak memberi perlindungan kepada tetangganya yang terhimpit." Nah, sekarang apa perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional? Minimal ada 8 aspek perbedaan antara keduanya. Yang pertama, aspek operasional. Asuransi syariah berasaskan ajaran Islam, seperti menghilangkan unsur-unsur yang diharamkan. Sedangkan asuransi konvensional, operasional perusahaan tidak dapat terhindar dari unsur yang dilarang ajaran Islam, seperti al-gharar, al-maisir, dan riba. Maisir atau qimar yaitu suatu bentuk permainan yang di dalamnya dipersyaratkan jika salah seorang pemain menang, maka ia akan mengambil keuntungan dari pemain yang kalah atau sebaliknya. Contoh dari maisir ini adalah judi. Gharar yaitu ketidakpastian dalam transaksi yang diakibatkan dari tidak terpenuhinya ketentuan syariah di dalam transaksi tersebut. Contohnya tidak sesuainya timbangan atau takaran, ketidakjelasan pada kualitas barang, adanya dua harga dalam satu transaksi, terdapat ketidakjelasan pada waktu penyerahan. Sedangkan riba adalah penambahan terhadap hutang atau jual beli yang tidak jelas. Untuk masalah riba ini, sobat bisa menyimak pada video yang ada di atas ini. Yang kedua, aspek kontrak. Asuransi syariah didasari prinsip al-takaful dan al-mudharabah, sedangkan asuransi konvensional berdasarkan pada perniagaan atau jual beli. Yang ketiga, aspek prinsip. Asuransi syariah saling menjamin kerjasama dan saling membantu berlandaskan konsep tabarru di antara peserta. Sedangkan asuransi konvensional tidak ada pengamalan tabarru, hanya perjanjian ganti kerugian oleh perusahaan. Aspek keempat adalah aspek asas investasi dana. Pada asuransi syariah berdasarkan sistem bagi hasil, sedangkan asuransi konvensional berdasarkan peleburan dana berasaskan bunga. Aspek kelima adalah aspek dana yang terkumpul atau premi. Asuransi syariah preminya adalah milik peserta, sedangkan asuransi konvensional adalah menjadi milik perusahaan asuransi. Aspek keenam adalah aspek keuntungan. Pada asuransi syariah, peserta akan mendapatkan dua keuntungan, yakni keuntungan investasi dan keuntungan bantuan manfaat keuangan. Sedangkan pada asuransi konvensional, peserta hanya mendapatkan satu keuntungan, yakni uang pengganti. Aspek ketujuh adalah aspek asal uang yang diberikan. Pada asuransi syariah, uang yang diberikan berasal dari tabarru, sedangkan pada asuransi konvensional berasal dari uang milik perusahaan. Aspek kedelapan adalah aspek keuntungan atau laba dari hasil usaha. Pada asuransi syariah akan dibagi kepada peserta asuransi sesuai dengan perjanjian akad al-mudharabah. Sedangkan pada asuransi konvensional, seluruh keuntungan adalah menjadi milik perusahaan. Sobat, itulah sedikit penjelasan saya mengenai perbedaan asuransi konvensional dan asuransi syariah. Dari penjelasan ini, sobat pasti sudah bisa menimbang-nimbang kira-kira perusahaan mana yang bisa sobat jadikan mitra dalam berasuransi. Kita jumpa lagi pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.